asal-usul Ratu Balkis. Ratu Bilqis, yang juga dikenal sebagai Ratu Sheba, lahir di negeri Saba, yang subur dan makmur. Negeri Saba terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman, dan pada masa itu, Saba adalah pusat perdagangan yang kaya dan berpengaruh. Kelahiran Bilqis disambut dengan sukacita oleh keluarganya, yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan yang terhormat. Bilqis berasal dari silsilah keluarga kerajaan yang memiliki sejarah panjang dalam memimpin negeri Saba. Ratu Bilqis adalah putri dari Raja Syarahil, pemimpin negeri Yaman. Raja Syarahil adalah keturunan dari Yarib bin Kahtan, nenek moyang penduduk Arabia. Syarahil merupakan keturunan Raja Negeri Yaman dan putra terakhir dari 40 bersaudara sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya. Menurut beberapa riwayat, Ibu Ratu Bilqis adalah seorang jin yang dikenal dengan nama Bulqomah bin Syaishon. Hal ini menambah keunikan dan misteri dalam silsilah Ratu Bilqis. Ratu Bilqis berasal dari keturunan raja-raja yang memerintah negeri Saba. Negeri Saba sendiri adalah kerajaan kuno yang disebut dalam Injil Ibrani, Perjanjian Baru, dan Al-Quran. Kerajaan ini dikenal karena kekayaannya dan kemakmurannya, serta peran pentingnya dalam perdagangan di wilayah tersebut. Sejak kecil, Bilqis dikenal sebagai anak yang cerdas dan bijaksana. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Bilqis dibesarkan dalam lingkungan kerajaan yang penuh dengan kemewahan dan pendidikan yang baik. Ia mendapatkan pendidikan dari para guru terbaik di negeri Saba, yang mengajarkannya tentang sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Bilqis juga diajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika oleh orang tuanya. Ia diajarkan untuk selalu bersikap adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Nilai-nilai ini tertanam kuat dalam diri Bilqis dan membentuk karakter kepemimpinannya di masa depan. Masa kecil Bilqis juga diwarnai dengan berbagai pengalaman yang memperkaya pengetahuannya tentang kehidupan. Ia sering diajak oleh orang tuanya untuk mengunjungi berbagai wilayah di negeri Saba dan bertemu dengan rakyatnya. Dari pengalaman ini, Bilqis belajar tentang berbagai aspek kehidupan rakyatnya dan memahami kebutuhan serta harapan mereka. Setelah dewasa, Bilqis diangkat menjadi ratu menggantikan ayahnya yang wafat. Keputusan ini diambil oleh para penasihat kerajaan yang melihat potensi besar dalam diri Bilqis untuk memimpin negeri Saba. Bilqis, yang sejak kecil dikenal cerdas dan bijaksana, menerima tanggung jawab besar ini dengan penuh kesungguhan dan tekad untuk memimpin rakyatnya menuju kemakmuran. Sebagai ratu, Bilqis dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Bilqis memahami bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ia harus mendengarkan suara rakyatnya dan bekerja sama dengan para penasihat yang berpengalaman. Bilqis selalu berkonsultasi dengan para penasihatnya sebelum mengambil keputusan penting. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang dapat berdampak negatif bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Bilqis selalu mengadakan pertemuan rutin dengan para penasihatnya untuk membahas berbagai masalah dan mencari solusi terbaik. Para penasihatnya terdiri dari orang-orang yang ahli dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pertanian, militer, dan diplomasi. Di bawah kepemimpinan Bilqis, negeri Saba mengalami kemajuan yang pesat. Bilqis berhasil meningkatkan perekonomian negeri dengan mengembangkan sektor perdagangan dan pertanian. Ia juga memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, sehingga negeri Saba menjadi lebih aman dan stabil. Bilqis selalu memastikan bahwa rakyatnya mendapatkan pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan yang memadai. Pada masa pemerintahan Ratu Bilqis, rakyat negeri Saba dikenal sebagai penyembah matahari. Matahari dianggap sebagai dewa yang memberikan kehidupan dan kemakmuran bagi mereka. Kepercayaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat Saba. Sebagai ratu, Bilqis sendiri juga mengikuti kepercayaan ini dan memimpin rakyatnya dalam berbagai ritual penyembahan matahari. Setiap pagi, saat matahari terbit, rakyat Saba berkumpul di tempat-tempat suci untuk melakukan upacara penyembahan.
Mereka mempersembahkan berbagai sesaji, seperti bunga, buah-buahan, dan hewan ternak, sebagai tanda penghormatan dan rasa syukur kepada Dewa Matahari. Bilqis, sebagai pemimpin yang dihormati, selalu hadir dalam upacara-upacara tersebut. Ia memimpin doa dan memberikan pidato yang menginspirasi rakyatnya untuk tetap setia kepada kepercayaan mereka. Bilqis percaya bahwa dengan menyembah matahari, mereka akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari dewa yang mereka sembah. Ritual penyembahan matahari di negeri Sabah dilakukan dengan penuh hikmat dan keindahan. Tempat-tempat suci dihiasi dengan berbagai ornamen dan patung-patung yang melambangkan matahari. Para pendeta dan pendeta wanita mengenakan pakaian khusus yang indah dan berwarna-warni, serta melakukan tarian dan nyanyian yang memuji kebesaran matahari. Selain upacara pagi, rakyat Sabah juga mengadakan festival-festival besar untuk merayakan matahari pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Festival-festival ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti pertunjukan seni, lomba-lomba, dan pesta rakyat. Bilqis selalu memastikan bahwa festival-festival ini berjalan dengan meriah dan penuh kegembiraan, sehingga rakyatnya dapat merasakan kebahagiaan dan kebersamaan. Nabi Sulaiman, yang dikenal sebagai salah satu nabi yang paling bijaksana dan kaya, mendengar tentang kebijaksanaan dan kekayaan Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Nabi Sulaiman, yang juga seorang raja, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai makhluk, termasuk burung. Ia memerintahkan burung hudhud untuk mencari informasi lebih lanjut tentang negeri Sabah dan Ratu Bilqis. Burung hudhud kembali dengan laporan yang mengesankan tentang kebesaran dan kemakmuran negeri Sabah, serta penyembahan matahari yang dilakukan oleh rakyatnya. Setelah mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Bilqis dan rakyatnya untuk beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ia menjelaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan bahwa penyembahan matahari adalah kesesatan. Nabi Sulaiman juga mengundang Bilqis untuk datang ke kerajaannya dan berdialog tentang keimanan. Surat tersebut ditulis dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan, menunjukkan sikap hormat Nabi Sulaiman terhadap Ratu Bilqis. Ia tidak memaksakan kepercayaannya, tetapi mengajak Bilqis untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Surat tersebut dikirimkan melalui burung hudhud yang terbang dengan cepat menuju negeri Sabah. Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis merasa penasaran dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Ia memutuskan untuk menerima undangan tersebut dan melakukan perjalanan ke kerajaan Nabi Sulaiman. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah, mengingat jarak yang harus ditempuh dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin negeri Sabah. Bilqis mempersiapkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Ia membawa serta rombongan besar yang terdiri dari para penasihat, pengawal, dan pelayan kerajaan. Selain itu, Bilqis juga membawa hadiah-hadiah yang berlimpah sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Sulaiman. Hadiah-hadiah tersebut berupa emas, perak, permata, dan barang-barang berharga lainnya yang mencerminkan kekayaan dan kemakmuran negeri Sabah. Perjalanan menuju kerajaan Nabi Sulaiman memakan waktu yang cukup lama dan penuh tantangan. Rombongan Bilqis harus melewati padang pasir yang luas, pegunungan yang terjal, dan sungai-sungai yang deras. Namun, semangat dan tekad Bilqis untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman tidak pernah surut. Ia terus memimpin rombongannya dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Setibanya di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis disambut dengan penuh kehormatan dan keramahan. Nabi Sulaiman sendiri menyambut kedatangan Bilqis dengan tangan terbuka dan senyuman yang tulus. Pertemuan antara dua pemimpin besar ini menjadi momen yang sangat bersejarah dan penuh makna. Bilqis terkesan dengan kebijaksanaan, kekayaan, dan keimanan Nabi Sulaiman. Ia melihat bagaimana Nabi Sulaiman memimpin kerajaannya dengan adil dan bijaksana, serta bagaimana rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Keindahan istana Nabi Sulaiman, yang dihiasi dengan berbagai ornamen dan kemewahan, semakin menambah kekaguman Bilqis terhadap Nabi Sulaiman. Dalam dialog yang berlangsung, Nabi Sulaiman menjelaskan tentang keesaan Allah dan mengajak Bilqis untuk meninggalkan penyembahan matahari.
Nabi Sulaiman dengan bijaksana dan penuh kelembutan menjelaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu, dan pemelihara alam semesta. Nabi Sulaiman juga menceritakan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Bilqis mendengarkan dengan penuh perhatian dan hati yang terbuka. Ia terkesan dengan cara Nabi Sulaiman menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Kebijaksanaan dan ketulusan Nabi Sulaiman dalam berdialog membuat Bilqis semakin yakin bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman adalah kebenaran yang sejati. Nabi Sulaiman juga menunjukkan berbagai tanda kebesaran Allah kepada Bilqis. Salah satu tanda yang paling mengesankan adalah ketika Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana Bilqis dipindahkan ke istananya dalam sekejap mata. Dengan izin Allah, singgasana Bilqis yang megah dan indah tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Keajaiban ini semakin meyakinkan Bilqis tentang kekuasaan Allah yang Maha Besar. Setelah berdialog dengan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis merasakan perubahan besar dalam hatinya. Kebijaksanaan dan keimanan Nabi Sulaiman telah membuka matanya terhadap kebenaran yang selama ini belum ia ketahui. Bilqis menyadari bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman adalah kebenaran yang sejati, dan ia merasa terpanggil untuk mengikuti jalan yang benar. Dengan hati yang penuh keyakinan, Bilqis memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah, mengingat ia adalah seorang ratu yang dihormati dan diikuti oleh rakyatnya. Namun, Bilqis yakin bahwa ini adalah langkah yang benar dan ia siap menghadapi segala konsekuensinya. Bilqis mengumpulkan para penasihat dan pemimpin rakyatnya untuk mengumumkan keputusannya. Dalam pidatonya, ia menjelaskan tentang pertemuannya dengan Nabi Sulaiman dan bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman telah mengubah pandangannya. Bilqis mengajak rakyatnya untuk mengikuti jejaknya dalam memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan matahari. Rakyat Sabah awalnya terkejut dengan keputusan Bilqis, namun mereka melihat ketulusan dan keyakinan dalam kata-katanya. Perlahan namun pasti, rakyat Sabah mulai menerima ajaran Islam dan mengikuti jejak ratu mereka. Keputusan Bilqis membawa perubahan besar dalam kehidupan rakyat Sabah, yang kini mulai menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan matahari. Bilqis terus memimpin rakyatnya dengan bijaksana dan adil, sambil mengajarkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Ia menjadi teladan bagi rakyatnya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Keputusan Bilqis untuk memeluk Islam tidak hanya membawa perubahan dalam hidupnya, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan rakyat Sabah. Setelah memeluk agama Islam dan mengajak rakyatnya untuk mengikuti jejaknya, Ratu Bilqis terus memimpin negeri Sabah dengan bijaksana dan adil. Ia dikenal sebagai ratu yang beriman dan selalu mengutamakan kebaikan serta kesejahteraan rakyatnya. Bilqis tidak hanya menjadi pemimpin yang dihormati, tetapi juga menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Masa pemerintahan Bilqis diwarnai dengan berbagai pencapaian dan kemajuan. Negeri Sabah menjadi semakin makmur dan sejahtera di bawah kepemimpinannya. Bilqis selalu memastikan bahwa rakyatnya mendapatkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan kehidupan yang layak. Ia juga memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Namun, seperti halnya semua makhluk hidup, Bilqis juga harus menghadapi akhir hayatnya. Ketika usianya mulai menua, Bilqis merasa bahwa waktunya untuk berpulang kepada Allah semakin dekat. Ia mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bilqis juga memastikan bahwa penerusnya siap untuk melanjutkan kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Pada suatu hari, Ratu Bilqis mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk memberikan pesan terakhirnya. Dalam pidatonya, Bilqis mengingatkan rakyatnya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan menjaga keimanan mereka. Ia juga berpesan agar rakyatnya selalu hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Setelah memberikan pesan terakhirnya, Bilqis kembali ke istananya dan melanjutkan ibadahnya dengan penuh khusyuk. Tidak lama kemudian, Bilqis menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi rakyat Sabah,
Namun mereka juga merasa bersyukur telah memiliki seorang ratu yang begitu bijaksana dan beriman. Ratu Bilqis dikenang sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan beriman. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak generasi dan tercatat dalam berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran. Warisan kepemimpinannya terus hidup dalam hati rakyat Sabah dan menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin berikutnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu alam bishawab.